ternyata wasit tidak mengambil keputusan dari checking VAR. Enggak, paling biasanya dicek kemudian di pinggir lapangan ini tanpa mengecek. Kontroversi wasit pertandingan Persib Bandung versus Barito Putra terus memanas. Saat pertandingan berlangsung, Bojan Hodak mengamuk di pinggir lapangan sebagai bentuk protes kepada wasit Gideon. Dan perlu kalian tahu, wasit Gideon yakni wasit yang memimpin laga Persib versus Barito Putra masih ada sangkut pautnya dengan Persija Jakarta. Seperti kita ketahui bersama, pemain Persib yang baru saja sembuh dari cedera yakni Febri Haryadi ditekel dengan keras oleh pemain Barito, Murilo Mendes. Oh, kemarin Febri. Bahaya. Dari belakang ya. Tindakan Murilo ini mendapat tanggapan keras dari Hanhan Herdiana yang dikenal dekat dengan Febri Haryadi. Hanhan pun berlari mendatangi Murilo dan insiden adu otot pun tak terhindarkan. Beberapa pemain lainnya berusaha untuk memisah keduanya. Akibat insiden ini, laga terhenti cukup lama. Dan anehnya, wasit melakukan keputusan kontroversial di momen ini, di mana wasit VAR mengisyaratkan untuk review VAR dan possible red card. Biasanya, wasit utama akan ke pinggir lapangan dan melakukan pengecekan melalui monitor VAR. Namun, wasit Gideon enggan melakukan hal tersebut. Dia justru langsung memberikan kartu kuning kepada Murilo Mendes. Tak hanya itu, Hanhan juga mendapatkan kartu kuning akibat melabrak Murilo. Meski mendapat kartu kuning, Hanhan mendapat pujian dari Bobotoh karena aksinya ini. Tentu Persib sangat dirugikan oleh keputusan wasit. Mengenai hal ini, manajemen Persib tak tinggal diam begitu saja. Persib melayangkan surat protes soal wasit di laga kontra Barito Putra. Protes dilayangkan bukan karena hasilnya, namun protes itu ditujukan kepada wasit Gideon Dapaharang. Bojan Hodak menunjukkan ekspresi keras saat di pinggir lapangan. Dari gerak mulutnya, terlihat dia mengeluarkan kalimat kasar kepada wasit. Ya, ini cukup menarik memang bagaimana keputusan yang terjadi ya. Tentu ini hal yang wajar. Dia tak mungkin marah jika wasit bertugas dengan baik. Meski demikian, dia tak mau terlalu banyak berkomentar soal wasit ini. Sebab, ia juga tak mau terkena denda. Kami akan mengirim surat dan menunjukkan videonya dan kami tidak senang, ungkap Bojan Hodak. Terkait tackle Murilo Otavio Mendes terhadap Febri Haryadi, pelatih asal Kroasia ini memastikan bahwa hal itu seharusnya tidak terjadi. Akibatnya, pelanggaran itu membuat seluruh pemain Persib Bandung meradang. Febri ditekel dengan horor dari belakang, itu seharusnya mutlak kartu merah. Wajar jika para pemain lainnya berusaha melindunginya karena ia baru pulih dari cedera panjang, tuturnya. Soal hasil, Bojan mengaku sudah memprediksinya. Bahkan, Persib Bandung kebobolan dulu melalui Jose Moreno. Persib juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Edo Febriansah mendapatkan 2 kartu kuning berujung merah. Beruntung di menit akhir, Yuswanto Aditya melakukan gol bunuh diri sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Ya, pertandingan yang sulit karena mereka berjuang untuk menghindari degradasi. Mereka pada dasarnya lebih fokus dalam bertahan pada pertandingan ini. Namun ketika bisa mendekati kotak penalti, mereka bisa mencetak gol. Di babak kedua, pada dasarnya tidak ada perbedaan, kami juga gagal memanfaatkan beberapa peluang seperti di babak pertama. Dalam pertandingan ini, setidaknya kami layak mendapatkan 1 poin. Tapi kami hari ini tidak senang terhadap wasit, dan kami akan mengirim surat resmi kepada PSSI. Tutup Bojan Hodak. Insiden ini juga mendapatkan sorotan dari Bung Binder. Pada saat siaran berlangsung, Bung Binder mengungkapkan biasanya dicek di pinggir lapangan lalu mengambil keputusan. Ini tanpa mengecek, kata Binder. Wah,
Enggak, paling biasanya dicek ke monitor di pinggir lapangan ini tanpa mengecek. Murilo pun sempat meminta maaf kepada Adam Alis. Tapi reaksi tak terduga ditunjukkan Adam dengan menepis tangan dari Murilo. Check-in VAR, tapi ternyata wasit tidak mengambil keputusan dari check-in VAR. Usai laga ini, Murilo memberikan klarifikasinya. Dia mengungkapkan tidak ada niatan untuk melakukan mencederai Febri Haryadi. Tentu kita semua menunggu sanksi yang diberikan PSSI kepada wasit Gideon. Namun siapa sangkan, wasit Gideon Dapaharang merupakan wasit Liga 1 yang berasal dari Jakarta. Ya benar, Jakarta, kota di mana rival Persib berasal. Gideon mulai menjadi wasit untuk Liga 2 pada tahun 2019. Salah satu laga yang paling banyak keluar kartu di bawah kepemimpinannya adalah pada pekan ke-18 antara PSS Sleman versus Persebaya Surabaya dengan 11 kartu kuning. Kemudian, pada pekan ke-23 antara Persik Kediri versus Persis Solo dengan 8 kartu kuning, 2 kartu merah tidak langsung, dan 1 kartu merah langsung. Jika mengelisik asal-muasal wasit Gideon, apakah ada sentimen tersendiri kepada Persib Bandung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Persib Bandung memang sudah memastikan gelar juara kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 sejak pekan ke-31. Namun, bagi Bojan Hodak, perayaan tersebut bukan akhir dari beban. Justru kini, tantangan baru dimulai, salah satunya untuk memastikan fondasi tim tetap kokoh menghadapi musim depan. Bagus ketika menjadi juara 3 pekan sebelum musim selesai. Kami jadi tidak merasa dalam tekanan. Tapi kami juga sudah harus memikirkan masa depan, ucap Bojan. Ia menekankan bahwa ada begitu banyak pekerjaan rumah yang menanti dirinya maupun manajemen dari tim Persib Bandung. Dari pembenahan fasilitas hingga perencanaan skuad, semuanya harus dikerjakan dengan cermat. Banyak hal yang harus diperbaiki dari klub, manajemen kini sedang mendorong untuk lapangan latihan, lalu kami juga harus memperbaiki lapangan di GBLA karena lapangannya harus dibenahi, tegasnya. Tak kalah penting, menurut Bojan, adalah menjaga keberlangsungan tim secara teknis. Para pemain pilar harus dipertahankan dan penguatan di beberapa posisi menjadi hal mendesak. Kami harus mulai untuk mempertahankan pemain dan mendatangkan pemain yang diperlukan memperbaiki posisi yang dibutuhkan, ungkapnya. Bojan menyebut bahwa meskipun tekanan juara telah usai, beban sebagai pelatih justru belum reda. Jadi ada banyak hal yang perlu dipikirkan dan tidak mudah. Jadi memang mengurangi stres, tapi tetap stres, tutupnya.